Hinti. Tolong mati. Oke, Kima-kimaku sekalian, welcome back di channel Vijinti. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan light novel Gimme Seikatsu part yang ketiga, atau bisa dibilang klimaks ceritanya. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, seperti biasa jika kalian suka dengan konten-konten di channel ini, mohon supportnya dengan cara subrek dan aktifkan lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari kami. Karena channel kita sedang OTW 500 subscriber. Dan ya, itu bisa semua tercapai hanya dengan bantuan dan dukungan dari kalian lah Kima, oke? Baiklah, gak usah banyak drama, kita langsung gas ke pembahasannya. Sekarang kita masuk ke chapter yang ke-6 dengan judul 27 Agustus, tepatnya hari Kamis. Kemudian dilanjutkan keesokan harinya. Pagi itu, Yuta dan Saki ingin pergi menuju kolam renang bersama dengan Maya dan beberapa murid lainnya. Maya pergi ke sana dengan beberapa temannya, sedangkan Yuta dan Saki memutuskan untuk berangkat secara terpisah. Saki berkata kalau temannya Maya merupakan siswa dari sekolah mereka juga, sehingga ia tidak ingin mereka mengetahui kalau Saki dan Yuta ialah saudara tiri. Saki masih belum ingin mempublikasikan hubungan mereka dengan murid-murid sekolah terkecuali Maya, karena Maya sudah tahu hubungan mereka pada saat berkunjung waktu itu. Kemudian karena berangkat secara terpisah, Saki pun berangkat 15 menit lebih awal daripada Yuta. Kemudian disusul oleh Yuta. Sesampainya di sana, Yuta melihat Maya dengan beberapa gerombolan siswa lainnya. Saki juga sudah tiba di sana. Namun seperti sebelum-sebelumnya, Saki masih menjauhkan diri dari siswa-siswa lainnya. Yuta yang melihat itu sadar kalau orang yang bisa diajak berbicara oleh Saki hanyalah dirinya dan Maya. Namun Maya sedang asik mengobrol dengan teman lainnya, sehingga otomatis Saki pun sendirian. Yuta pun dengan segera mendekati Saki. Melihat kedatangan Yuta, Saki pun melambaikan tangannya dan terlihat sedikit lega. Saki pun akhirnya ada teman bicara. Kemudian sesaat sebelum memasuki gerbang tiket, Maya mengusulkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Yuta sedikit kerepotan dengan hal itu, karena ia merupakan tipe orang yang sama seperti Saki, yaitu menolak untuk berhubungan dengan orang lain. Namun Yuta sadar kalau tujuannya datang ke sini ialah agar Saki bisa bersenang-senang. Yuta pun terpaksa ikut memperkenalkan dirinya. Setelah Yuta, kemudian tiba giliran Saki. Saki memperkenalkan dirinya dengan singkat dan tanpa berkata lebih lanjut. Seketika murid lain pun menatap Saki dengan tatapan yang sedikit tegang. Namun, Maya berhasil memecahkan suasana dengan menambahkan sedikit lelucon. Yuta pun lega melihat hal itu. Ia juga sadar kalau Saki sama seperti dirinya. Kemudian setelah berkenalan, mereka pun mulai memasuki kolam renang. Yuta langsung segera berganti pakaian menggunakan pakaian renang yang sudah ia beli waktu itu. Kemudian setelah berjumpa lagi dengan para gadis, Yuta sedikit terkagum melihat pakaian renang mereka. Mulai dari Maya yang menggunakan pakaian renang yang cukup terbuka. Namun karena Maya memiliki ukuran tubuh yang terbilang pendek sehingga tidak memunculkan kesan seksi, malahan lebih terlihat seperti anak-anak. Kemudian Yuta juga memperhatikan pakaian renang milik Saki. Pakaian renang Saki sedikit tertutup, namun Yuta cukup terpesona dengan penampilan Saki saat itu. Dan bukan hanya Yuta, para murid lain pun mulai mengarahkan pandangan mereka ke arah Saki sambil berbisik-bisik. Yuta sadar kalau tindakan mereka itu sudah termasuk ke pelecehan seksual secara ringan. Namun Yuta juga sadar kalau mereka juga seorang laki-laki, jadi cukup wajar membahas hal seperti itu. Kemudian tiba-tiba Maya angkat bicara dan menegur sekumpulan murid laki-laki tadi. Maya berkata kalau tidak sopan menatapi seorang gadis begitu lama. Beberapa murid laki-laki tadi pun meminta maaf dan mengalihkan pandangan mereka. Sesaat, Yuta juga melirik ke arah Saki, dan Saki langsung mengalihkan pandangannya dari Yuta. Di situ Yuta sadar kalau Saki melihat ke arahnya dari tadi. Namun ia bingung mengapa Saki tiba-tiba membuang muka darinya. Kemudian Maya pun mengambil alih kelompok dan bertindak sebagai tour guide. Ia menyarankan wahana mana saja yang akan mereka naiki
dan mengarahkan kemana saja mereka akan pergi. Setelah cukup lama bermain air, tiba saatnya jam makan siang. Yuta pergi makan dengan para murid cowok. Yuta juga melihat Saki sedang berbincang-bincang dengan murid gadis lainnya sambil makan. Yuta cukup senang melihat Saki yang juga sedang bersenang-senang. Kemudian, setelah selesai makan siang, Maya mengusulkan untuk membuat sebuah permainan yang dibagi menjadi 2 kelompok. Kebetulan Yuta berada di kelompok yang sama dengan Saki dan lawan mereka ialah kelompok Maya. Mereka pun mulai bermain dan hasilnya ialah seri. Setelah selesai bermain, Maya mengatakan kalau sekarang waktunya bebas, yaitu mereka bebas bermain kemana saja asal berkumpul kembali pada saat jam pulang nanti. Mendengar itu pun Yuta mendesah lega karena ia bisa terbebas dari sekelompok murid tadi. Saat sedang menyendiri, Saki tiba-tiba mendatangi Yuta. Saki sedikit khawatir dengan Yuta yang terlihat sedikit kelelahan. Yuta berkata kalau ia hanya sedikit kelelahan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian Saki kembali berkata kalau Yuta cukup keren pada saat bermain game tadi. Yuta yang mendengar itu sedikit terkejut dengan pujian Saki. Saki melanjutkan kalau tadi Yuta sangat berpengaruh dalam tim. Yuta pun membalas kalau cukup memalukan pada saat dipuji oleh Saki. Saki mendengar itu pun membalas dengan senyuman tipis namun tulus. Yuta sedikit terkagum dengan senyuman yang diberikan Saki. Kemudian Saki berkata kalau ia hanya ingin memuji Yuta. Saki pun berkata kalau ia akan lanjut berenang. Yuta yang mendengar itu terdiam sekaligus terkesima dengan penampilan Saki yang basah akibat berenang sambil memberikan senyuman tulusnya. Tiba-tiba dalam hati Yuta tidak sengaja berkata kalau ia menyukai Saki. Setelah beberapa saat terdiam, Yuta pun sadar mengenai perkataannya dalam hati barusan. Ia sadar kalau kalimat tadi muncul begitu saja dalam pikirannya pada saat melihat Saki yang ada di depannya sekarang. Yuta pun sadar kalau emosi yang ia rasakan sudah mengacu kepada jatuh cinta. Yuta belum pernah sekalipun mengalami yang namanya jatuh cinta. Yuta pun berpikir apa alasannya dan mengapa harus Saki. Yuta pun terdiam sejenak dan kembali berpikir. Ia sadar kalau Saki itu ialah adik perempuannya. Yuta pun mengabaikan emosi sesaat tersebut. Yuta merasa kalau pikiran tadi muncul karena refleks saat melihat sosok Saki yang sangat mengagumkan, sehingga Yuta pun berusaha melupakan perasaan tersebut. Kemudian berlanjut setelah jam pulang. Karena sudah sore, mereka pun memutuskan untuk pulang. Murid-murid lain pun berpisah dan meninggalkan Maya, Yuta, dan Saki bertiga. Maya juga hendak ingin pulang. Namun sesaat ingin pergi, ia terlebih dahulu menghampiri Yuta. Maya berkata kalau ia ingin bertukar kontak dengan Yuta. Mendengar permintaan Maya, Yuta pun langsung melirik ke arah Saki. Namun Saki langsung mengalihkan pandangannya. Yuta pun tidak ada alasan untuk menolak. Mereka berdua pun bertukar kontak. Kemudian Yuta dan Saki pun bergegas pulang. Pada saat di perjalanan, Saki tiba-tiba berkata kalau Yuta akhir-akhir ini sudah semakin dekat dengan Maya. Mendengar itu, Yuta membalas kalau ia hanya ingin berterima kasih kepada Maya karena sudah mengisi waktu liburan mereka yang membosankan. Saki pun membalas kalau ia juga cukup menikmati liburannya. Terlebih lagi karena ia memang sangat suka pergi ke kolam renang. Saki mengatakan demikian dengan wajah yang kembali tersenyum tulus. Melihat ekspresi Saki yang kembali tersenyum, Yuta pun kembali merasakan perasaan yang dirasakannya sebelumnya pada saat di kolam renang tadi melihat Saki. Yuta sadar kalau ia mulai tertarik kepada Saki sebagai wanita dan bukan adik tirinya. Yuta pun heran dengan perasaan yang dialaminya sekarang. Karena sebelumnya, pada saat jalan berduaan dengan Yomi, ia sedikit pun tidak merasakan perasaan yang seperti ini. Yuta pun tidak bisa memulai percakapan karena sangat gugup. Kemudian saat suasana sedang hening, tiba-tiba Saki berbicara dengan berkata kalau ia sangat mengagumi Yuta. Saki berkata kalau Yuta sangat pandai memperhatikan sisi baik dari orang lain, sehingga ia tahu di mana sasaran yang tepat untuk memuji seseorang. Mendengar pujian tersebut, Yuta semakin gugup.
Ia bahkan hampir tidak bisa melihat wajah Saki secara langsung. Yuta merasa kalau emosi atau perasaannya semakin meluap-luap. Kemudian pada saat masih terdiam, tiba-tiba Saki memanggil Yuta dengan panggilan Nisan, atau panggilan kakak gitulah, kalian tahulah. Kemudian Yuta yang mendengar itu pun seketika dia membeku. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa dengan perkataan Saki barusan. Karena itu ialah pertama kalinya Saki memanggil Yuta dengan panggilan kakak sejak mereka bertemu dan sejak mereka menjadi keluarga. Selagi Yuta masih terdiam, Saki lanjut bicara dengan berkata kalau Yuta sangat pantas dipanggil demikian, karena ia sangat dapat diandalkan dan sangat perhatian kepada Saki persis layaknya seperti seorang kakak. Kemudian Yuta pun membalas kalau ia cukup senang dengan panggilan barusan. Saki pun membalas dengan tertawa kecil. Mendengar itu, Yuta kembali terdiam dan berpikir. Ia sadar kalau Saki hanya menganggapnya sebagai seorang saudara laki-laki yang dapat diandalkan. Yuta tidak ingin merusak hubungan tersebut. Yuta pun merasa kalau perasaannya tadi itu salah dan tidak seharusnya terjadi. Kemudian kita masuk ke chapter yang terakhir, yaitu chapter 7 dengan judul 28 Agustus, tepatnya hari Jumat. Kemudian dilanjutkan keesokan paginya. Yuta pagi itu bangun terlambat. Yuta tidak bisa tidur semalaman karena terbayang oleh kejadian waktu itu, yaitu pada saat ia sadar kalau ia memiliki perasaan kepada Saki sebagai wanita dan bukan sebagai adik tiri. Yuta berusaha keras ingin melupakan perasaan tersebut, namun ia belum bisa. Itulah yang membuatnya terjaga semalaman. Kemudian setelah bangun, Yuta langsung menuju ke meja makan untuk sarapan. Di situ sudah ada Akiko dan ayahnya yang sedang sarapan, sedangkan Saki sedang pergi keluar. Yuta sedikit heran melihat pemandangan yang cukup langka tersebut. Ayah Yuta pun berkata kalau ia dan Akiko memutuskan untuk mengambil cuti setiap minggu agar bisa berkumpul bersama layaknya keluarga normal. Yuta pun cukup senang dengan hal itu. Kemudian tiba-tiba Akiko angkat bicara. Akiko berkata kepada Yuta kalau ia sangat berterima kasih atas tindakan Yuta yang membuat Saki bisa menikmati liburannya. Akiko melanjutkan kalau ia sangat senang karena Saki memiliki seorang kakak yang perhatian seperti Yuta. Yuta yang mendengar itu pun senang. Yuta senang melihat kondisi keluarga barunya yang sekarang. Itulah mengapa ia merasa kalau perasaan sukanya kepada Saki ialah hal yang salah. Yuta tidak ingin merusak keharmonisan keluarga barunya hanya karena perasaan egoisnya tersebut. Yuta pun ingin segera membuang perasaannya tersebut. Kemudian tiba-tiba Saki pulang ke rumah. Sesaat memasuki rumah, Yuta dan kedua orang tuanya dikejutkan dengan penampilan Saki yang baru. Saki memotong pendek rambutnya. Yuta sangat terkejut melihat itu. Lebih tepatnya, Yuta terkejut karena Yuta tahu kalau Saki ialah tipe orang yang mempersenjatai dirinya. Dan salah satu senjatanya itu ialah rambut panjang pirangnya. Dan sekarang rambut tersebut sudah dipotong. Yuta juga sadar kalau seseorang mengubah penampilannya cukup jauh, itu artinya ada sesuatu peristiwa yang terjadi pada dirinya. Namun yang membuat Yuta heran ialah mengapa hal itu harus terjadi sekarang. Tepatnya pada saat ia masih memiliki perasaan terhadap Saki. Kemudian selagi berpikir keras, Saki tiba-tiba mengucapkan salam kepada orang tua mereka. Kemudian ia juga menyapa Yuta. Namun yang membuat seisi rumah terkejut ialah Saki menyapa Yuta dengan panggilan Nisan. Yuta yang mendengar itu kembali terkejut. Ia tidak menyangka kalau Saki akan memanggilnya demikian di depan kedua orang tua mereka juga. Kedua orang tua mereka pun sangat senang dengan hal itu. Di mata mereka, Yuta dan Saki sudah semakin akrab sehingga memutuskan untuk mulai memanggil dengan panggilan seperti itu. Namun di mata Yuta ialah hal yang sebaliknya. Yuta sadar kalau perubahan penampilan Saki dan perubahan cara ia memanggil Yuta ialah tanda peringatan dari Saki kalau hubungan mereka hanyalah sebatas saudara dan tidak lebih. Yuta pun sedikit lega menyadari itu. Yuta pun bertekad untuk benar-benar move on dari perasaannya terhadap Saki.
Yuta ingin segera membuang jauh perasaannya sebelum Saki mengetahuinya. Karena Yuta benar-benar tidak ingin merusak kedamaian keluarga barunya. Oke lah Kima, ternyata MC kita ini jadi sad boy rupanya. Baiklah, biar kalian gak penasaran dan ingin tahu mengapa Saki mengubah penampilannya, seperti biasa, aku juga akan tampilkan buku harian Saki. So, ini dia buku harian Saki. Baiklah kimak-kimakku, sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subrek. And goodbye kimak.